Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yesi Prapita Dwi Rahayu SPD, biasa dipanggil Ibu Eci. Saya di sini mengajar guru seni budaya dan menjadi wali kelas di kelas 10 TKJ. Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Oke. Sebelumnya, saya hanya mengingatkan kembali, persiapkan buku tulis kalian dan juga pulpen kalian untuk mencatat hal-hal yang pentingnya saja, karena nanti akan ada tugas lanjutannya. Oke? Untuk pertemuan pertama, ini adalah tentang konsep seni. Yang pertama adalah seni adalah bagian dari budaya. Seni dan budaya menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Pada setiap karya pasti memiliki ciri khas budaya. Bagaimana, setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, pintar sekali. Yang pertama adalah pengertian dari seni. Boleh ditulis. Kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang artinya adalah persembahan, pemujaan, dan pelayanan yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Selain dari bahasa Sanskerta, ada juga pengertian seni dalam bahasa Belanda, yaitu genie dan genius. Kedua kata tersebut memiliki arti kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Di lingkungan masyarakat, seni diartikan sebagai segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan memiliki unsur keindahan. Jadi tidak pernah jauh dari kata seni dan kata keindahan, ya. Selain dari dua pengertian tersebut yang tadi saya jelaskan, ada lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Seni memiliki arti keahlian pembuatan karya yang bermutu, karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, dan lain sebagainya. Selain dari KBBI, seni dalam buku Ensiklopedia Nasional Indonesia berasal dari kata ars. Mungkin kalian tidak asing mendengar kata tersebut, ya. Ars adalah seni atau ars, yaitu keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika. Bagaimana? Sudah ditulis? Oke, selanjutnya adalah poin kedua, yaitu teori-teori seni. Di dalam konsep seni memiliki teori-teori yang dapat digunakan seniman dalam membuat karya seni. Ada dua teori yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah teori objektif, ya. Yang kedua adalah teori subjektif. Teori subjektif adalah pernyataan keindahan dari suatu kualitas benda. Sedangkan teori objektif yang tadi pertama, ya. Sekali lagi saya ulangi. Teori objektif adalah pernyataan keindahan dari suatu kualitas benda. Itu adalah objektif. Yang kedua adalah teori subjektif, adalah pernyataan keindahan dari terciptanya nilai estetis yang melekat pada benda tersebut. Kedua teori tersebut dapat digolongkan menjadi kelompok pemikiran. Yang pertama, ada teori mimesis. Oke. Teori mimesis, ya. Teori mimesis merupakan teori yang berpijak pada pemikiran bahwa seni adalah suatu usaha untuk mendapatkan tiruan dari alam. Yang kedua, teori instrumental. Teori instrumental adalah teori yang berasal dari pemikiran bahwa seni mempunyai tujuan tertentu dan fungsinya
di aktivitas seni sangat menentukan dalam suatu karya seni. Yang ketiga adalah teori formalistis ya. Teori ini merupakan teori reaksi terhadap teori mimesis dan instrumental. Ya, dikarenakan menganggap kedua teori tersebut tidak memberikan standar penilaian estetis. Oke. Itu adalah tentang teori seni. Selanjutnya adalah poin ketiga. Saya ingatkan lagi, yang pertama tadi adalah pengertian seni. Yang kedua adalah teori seni. Yang ketiga, sekarang adalah konsep seni dari aspek fisik, isi, estetika, dan nilai. Oke. Selain konsep seni memiliki teori-teori, konsep seni juga dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, isi, estetika, dan nilai. Oke, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama adalah aspek fisik, terlihat dari konsep seni dari aspek fisik nih. Ya. Aspek fisik merupakan aspek yang dipandang dari segi bentuk dan dimensi pada karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalian kayaknya tidak asing ya mendengar seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Oke, siapa yang tahu apa sih pengertian dari seni rupa 2 dimensi? Apa coba? Oke. 11 itu betul kayaknya jawabannya. Sudah greget ingin mengutarakan, Bu, saya bisa nih seni 2 dimensi. Ya. Oke, seni 2 dimensi adalah seni yang mempunyai kesan volume dan juga kedalaman dan juga ruang. Atau seni 2 dimensi ini memiliki dimensi panjang dan lebar yang terlihat hanya satu arah saja. Betul? Oke, siapa tadi yang menjawab? Sama seperti yang barusan saya jelaskan. Oke, kalau seni 3 dimensi, siapa yang tahu? Oke, seni 3 dimensi adalah karya seni yang spesial karena terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan di dalam seni 3 dimensi. Ini dapat dilihat dari berbagai arah ya, atau melibatkan gerak dan raba. Oke. Yang kedua adalah aspek isi. Aspek isi dalam konsep seni, suatu karya seni yang merupakan ide atau gagasan dan tema dari seniman, kemudian dituangkan ke dalam karya seni. Aspek isi dalam karya seni sangat bergantung pada persepsi penikmat seninya. Yang ketiga adalah aspek estetika. Aspek estetika merupakan keindahan yang berasal dari objek itu sendiri. Estetika dipandang sebagai hasil sensasi atau interaksi antara persepsi dan objek. Yang keempat adalah aspek nilai. Aspek nilai merupakan aspek yang berasal dari tema yang dihadirkan oleh seniman atau penciptanya. Tema mengkonotasikan ke dalam sumber nilai. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai ekonomi, nilai religius, nilai moral, nilai historis, dan juga nilai-nilai lainnya. Oke. Bagaimana dalam aspek-aspek tersebut? Ada yang masih kurang jelas? Kalau masih kurang jelas, dibaca lagi dengan seksama ya. Oke, kita lanjut di poin keempat. Tadi di poin pertama saya ingatkan lagi ada pengertian seni. Poin kedua ada teori-teori seni. Poin ketiga ada konsep seni. Dan yang keempat sekarang adalah sifat dasar seni. Oke,
Konsep seni tidak hanya berkaca pada hal-hal yang berkaitan dengan keindahan saja, melainkan sifat dasar yang bisa kita temukan dari suatu karya seni. Sifat dasar seni meliputi kreativitas, individual, ekspresi, keabadian. Oke, ya. Sifat dasar seni hanya segitu. Dan juga yang kelima, saya ingatkan lagi. Tadi yang pertama ada pengertian seni, yang kedua ada teori seni, yang ketiga ada konsep seni, yang keempat, coba, yang keempat ada apa? Siapa yang tahu yang keempat? Ada sifat dasar seni. Dan sekarang yang kelima adalah jenis-jenis seni. Ya, kita bahas hanya di bagian ini belum semua ya untuk jenis-jenis seni. Oke, menurut ahli Kunchoro-Ningrat mengatakan berdasarkan indera penglihatan manusia, karya seni dapat dibagi menjadi beberapa karya seni. Antara lain yang pertama adalah seni rupa. Mungkin kalian tidak pernah asing mendengar kata seni rupa ini ya. Seni rupa terdiri dari seni patung dengan bahan batu kayu, yang seninya menggambarkan dengan media pensil dan krayon. Serta seni ini menggambar dengan media cat minyak dan cat air. Oke. Yang kedua, seni pertunjukan dapat berupa dari seni tari dan seni drama, atau juga seni sandiwara ya. Di dalam seni pertunjukan, indera pendengaran juga turut berperan. Hal tersebut adanya olah suara yang dihasilkan oleh efek suara dan musik. Oke. Sekarang poin ke-6, poin terakhir dari pertemuan ini ya. Ada fungsi seni. Saya ingatkan lagi. Yang pertama adalah pengertian seni. Yang kedua adalah teori seni. Yang ketiga, coba apa? Yang ketiga ada konsep seni. Betul. Yang keempat adalah sifat dasar seni. Dan yang kelima adalah jenis-jenis seni. Terakhir di materi kali ini adalah fungsi seni. Oke. Secara umum, konsep seni memiliki fungsi seni sebagai bentuk atau cara penyampaian ekspresi kepada orang lain dan lingkungannya. Oke. Fungsi seni ini sebetulnya banyak ya. Bisa kita tuangkan ya sebagai individu dan juga sebagai bagian dari sosial ya. Fungsi seni sebagai individu dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik dan alat pemenuhan kebutuhan emosional. Jadi bisa kita tuangkan dalam bentuk seninya gitu ya. Nah, sedangkan fungsi seni bagi sosial antara lain adalah sebagai media agama atau kepercayaan, media pendidikan, media informasi, dan juga media hiburan. Fungsi seni ini akan kita bahas next di pertemuan kedua. Oke. Nah, saya ingatkan lagi. Yang pertama ada pengertian seni. Yang kedua ada teori seni. Nah, oke, ada teori seni. Yang ketiga ada konsep seni. Yang keempat ada sifat dasar seni. Yang kelima jenis-jenis seni. Dan yang keenam terakhir adalah fungsi seni. Oke. Pertemuan kali ini selain saya perkenalkan diri sebagai guru seni budaya, itu hanya gambarannya saja. Untuk next pertemuan kedua kita lanjut, kita kupas lagi secara padat lagi ya, secara singkat lagi, secara banyak lagi yang akan kita kupas gitu ya di pertemuan selanjutnya. Saya ingatkan, jangan
keluar rumah jika kalian betul-betul tidak perlu keluar rumah, ya. Jangan ada bahasa atau ada kata bete di rumah tapi kalian malah mencari virus di luar, ya. Untuk sementara, jika keluar rumah memakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer setiap kita bepergian. Dan ingat, jika kita tidak perlu keluar, tidak perlu, ya, tidak perlu dan tidak memaksakan untuk keluar rumah. Oke, semoga wabah ini segera berakhir dan juga kita cepat bisa bertatap muka, tidak hanya lewat virtual saja. Terima kasih. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.